Halo semua, perkenalkan, aku Muhammad Iksan Bahtiar dengan NIM 03231059 dari program studi Teknik Mesin. Nah, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar mekanika kekuatan material, khususnya terhadap tegangan, regangan, modulus elastisitas, diagram tegangan-regangan, defleksi, deformasi, dan sedikit pengantar tentang lingkaran Moore. Memahami konsep-konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang rekayasa, karena memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana suatu material akan bereaksi terhadap beban yang dia terima. Oke, kita masuk ke tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai gaya internal yang bekerja per satuan luas penampang suatu benda. Bayangkan, kamu menarik sebuah karet gelang. Kamu memberikan gaya yang menyebabkan tegangan tarik di dalam karet tersebut. Nah, semakin kuat kamu menariknya, semakin besar pula tegangan yang dia terima. Nah, secara sederhana, tegangan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas, yang rumusnya adalah sigma F per A, yang dimana sigma mewakili tegangan normal, tegangan atau tarikan, F adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada bidang, dan A adalah luas penampangnya. Nah, dalam satuan SI, untuk tegangan adalah Pascal atau Newton meter persegi. Nah, buat kalian semua, harus tahu nih, ada beberapa jenis tegangan, yaitu tegangan tarik ketika suatu benda ditarik, seperti ini. Tegangan tekan ketika sebuah benda ditekan, dan tegangan geser ketika gaya bekerja sejajar dengan permukaan. Next, kita akan bahas tentang regangan. Apa sih regangan itu? Regangan adalah ukuran deformasi atau perubahan bentuk suatu benda akibat beban yang diterima. Regangan normal didefinisikan sebagai perubahan panjang persatuan panjang awal, yaitu regangan sama dengan delta L dibagi L0. Nah, di mana delta L ini merupakan perubahan panjangnya dan L0 merupakan panjang awal suatu benda. Regangan geser atau shear strain didefinisikan sebagai sudut antara dua garis yang semula saling tegak lurus. Sama seperti tegangan, ada regangan tarik, ada tekan, dan ada geser. Perubahan bentuk ini bisa berubah pertambahan panjang, pengurangan panjang, atau perubahan bentuk lainnya. If we have an object hanging from a ceiling and we decide to apply a downward force to it. This object is under tensile stress. The tensile stress is force divided by area. Now, because this object is in equilibrium, if there's a downward force, there must be an upward force acting on the object. And that upward force and the downward force extends throughout the object. So whenever an object stretches, it is under tensile stress. Now the tensile strain of the object is the change in the fractional length of the object. So let's say this is the original length, L0. Then when it stretches, it's going to become longer. And so this new length, or the change in length, that's delta L. So the tensile strain is going to be positive delta L divided by L0. And keep in mind, delta L is the change between the final length and the initial length. Setelah regangan, ada modulus elastisitas atau Young modulus. Nah, modulus elastisitas merupakan konstanta material yang menggambarkan kekakuan atau resistansi material terhadap deformasi elastis. Nah, ia didefinisikan sebagai rasio antara tegangan normal dan regangan normal dalam daerah elastis suatu material, yaitu E sama dengan sigma dibagi beta. Nilai E yang tinggi menunjukkan material yang kaku dan sulit untuk dideformasi, sedangkan nilai E yang rendah menunjukkan material yang lentur dan mudah dideformasi.
The modulus of elasticity is the slope of the line that forms the elastic region on a stress-strain diagram. When our data comes from a tension or compression test, we call this value Young's modulus, and we give it the symbol E. Young's modulus describes how stiff a material is. Selanjutnya ada diagram tegangan-regangan. Diagram tegangan-regangan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara tegangan dan regangan suatu material saat diberikan beban. Nah, diagram tegangan-regangan ini sangat penting dalam menentukan sifat mekanik suatu material, seperti kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan ketangguhan. Nah, bagian elastis dari kurva menunjukkan hubungan linear antara tegangan dan regangan yang sudah pastinya mengikuti hukum Hooke. Setelah melewati titik luluh, material memasuki daerah plastis, di mana deformasi di sini bersifat permanen. Setelah itu, akan bergerak menuju titik patah atau fracture point, menunjukkan saat material putus, dan bentuk diagram tegangan-regangan sangat bergantung pada jenis material dan kondisi pembebanannya. The typical stress-strain curve for a ductile material, which is obtained by performing a tensile test, looks something like this. But this curve is just an approximation. It doesn't represent the actual stress or strain in the test piece during the tensile test. In this video, we're going to talk about true stress and true strain. In the typical stress-strain curve, stress is defined as the applied force divided by the initial cross-sectional area of the test specimen, and strain is defined as the change in specimen length divided by the initial length. These stress and strain values are actually just approximations of the true stress and strain in the specimen. We call them engineering stress and engineering strain, and denote them using the subscript E. This curve is known as the engineering stress-strain curve. To determine the true stress and strain values, we would need to consider the fact that the dimensions of the specimen change throughout the duration of the test. If we were to measure the true stress and strain, our stress-strain curve would look something like this. Setelah diagram tegangan-regangan, ada deformasi dan defleksi. Nah, apa sih deformasi dan defleksi itu? Kita mulai dari deformasi, yang merupakan perubahan bentuk yang dialami suatu benda akibat adanya pembebanan. Sementara defleksi itu sendiri merupakan kasus khusus dari deformasi yang terjadi, yang merujuk pada pergeseran atau pembengkokan suatu struktur. Misalnya nih, sebuah balok atau sebuah material yang diberi beban akan mengalami defleksi, di mana bagian tengah balok akan melengkung ke bawah. Nah, besarnya defleksi yang terjadi pada suatu material bergantung pada besar beban yang diberikan, geometri struktur, dan sifat dari material tersebut. Nah, analisis deformasi dan defleksi sangat penting dalam perencanaan struktur. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa struktur dapat menahan beban tanpa mengalami deformasi yang berlebihan atau bahkan paling parah bisa terjadinya runtuh. Nah, setelah memahami deformasi dan defleksi, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengantar lingkaran Moore. Nah, apa sih lingkaran Moore itu, teman-teman? Lingkaran Moore itu merupakan suatu alat grafis yang sangat berguna untuk menganalisis keadaan tegangan pada suatu titik dalam suatu benda yang mengalami tegangan 2 dimensi pada suatu bidang. Dengan menggunakan lingkaran Moore ini, kita dapat menentukan tegangan utama yang dimana itu mencakup tegangan maksimum dan minimum, dan tegangan geser maksimum pada titik tersebut. Lingkaran Moore juga dapat digunakan untuk menentukan orientasi bidang-bidang utama, yang dimana itu bidang tegangan gesernya 0, dan lain-lain. Nah, pemahaman tentang lingkaran Moore ini sangat penting dalam analisis tegangan dan desain komponen mekanik. Moore circle is a graphical representation method to find the principal stresses of a stress element subjected to a specific stress state and the angle at which they are found. A 2D stress element at any location inside a structure is characterized by the stress components sigma x, sigma y, and tau xy. These are typically caused by some or all the stress types we have studied in the previous videos up to this point. Nah, teman-teman,
Setelah kita membahas dasar-dasar teori tentang tegangan, regangan, modulus elastisitas, diagram tegangan-regangan, deformasi, defleksi, dan ada sedikit pengantar tentang lingkaran Moore, aku harap semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman semua jangan ragu untuk mempelajari lebih dalam tentang mekanika kekuatan material, karena ini mata kuliah yang sangat asik untuk dipelajari. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Muhammad Iksan Bahtiar dengan NIM 03231059 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.